Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan nyanyi satu pujian. Kita akan berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami naikkan pujian, syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah berkorban bagi kami, mati bagi kami, menyelamatkan kami, menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bilang terima kasih banyak. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Karena pada malam hari ini kami boleh ada, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu kami dikuatkan lagi dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami butuh firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, biar berfirmanlah bagi kami malam hari ini. Pakai hamba-Mu dengan urapan daripada Tuhan. Biar apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan disampaikan melalui hamba-Mu. Dan jemaat-jemaat yang mendengar akan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita melihat keadaan yang terjadi sekarang ini, hari-hari ini, ya, di dalam dunia ini. Kalau kita melihat ada ketakutan yang sangat luar biasa, ya, dengan keadaan yang sementara berlangsung, yaitu kita dikejutkan atau kita diteror dengan virus COVID-19 atau yang lebih keren, selalu dibilang Corona, ya, sehingga kita melihat sekarang manusia hidup dalam ketakutan. Ada kematian, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketakutan yang mendalam dalam hidup manusia. Kadang-kadang kita melihat manusia sekarang lagi putus harapan, tidak ada lagi sandaran, ya, untuk kami bersandar di dalam kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita percaya anak-anak Tuhan yang selalu berharap dan percaya dan mengandalkan Tuhan, ada Tuhan yang melindungi kehidupan kita. Ya, Allah itu adalah kasih. Sebab itu malam hari ini kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sekali lagi
Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. Firman Tuhan berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ketika Allah menciptakan manusia, di dalam Kejadian dikatakan manusia itu dibuat oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia itu diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Allah menaruh kasih yang luar biasa di dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia itu beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain yang Allah ciptakan di dunia ini. Beda karena manusia, firman Tuhan katakan, dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah hilang di dalam kehidupan manusia. Sehingga dosa bertambah-tambah yang dilakukan manusia. Sehingga pada suatu waktu Allah pernah berbicara, Allah akan menghapuskan manusia dengan segala isinya di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita baca kisahnya, ada satu pribadi, yaitu Nuh, yang mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya ada di situ. Sehingga Allah memulai kehidupan dengan Nuh. Tetapi dengan perjalanan yang berlaku dalam hidup manusia, ya, kita melihat dosa tetap saja dibuat oleh manusia. Ada banyak nabi-nabi yang Tuhan kirimkan, tetapi dosa tetap berlangsung. Dan tiba saatnya Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Dikatakan dalam, kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Di sini dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, saudara, dengan kasih Allah, Allah turun sendiri menyerupai manusia untuk datang supaya kita diselamatkan. Allah datang dengan menawarkan kasih dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, tadi saya katakan melihat keadaan sekarang, orang penuh dengan ketakutan, ya. Tetapi di balik itu dari sisi lain kita melihat sebenarnya dengan keadaan sekarang Allah sementara datang dengan kasih untuk umat manusia, ya. Kita melihat di mana-mana tempat, di daerah-daerah, di negara-negara teristimewa, kita melihat di Eropa, di Spanyol, di Italia, di daerah Amerika sana, orang-orang sedang rindu mencari Tuhan. Ya, kita melihat lewat media sosial bagaimana kerinduan orang untuk datang berbalik kepada Tuhan. Ya. Sehingga saya katakan hari ini bumi sedang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena orang-orang rindu untuk datang menyembah, memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Orang-orang sudah mulai mengaku kesalahan dan dosa mereka di hadapan Tuhan. Sehingga mencari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Amen. Bapak, Ibu, Tuhan menawarkan kasih ini yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan katakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu-satunya anak yang tunggal dikirim ke dunia ini untuk menyelamatkan segala pelanggaran dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana cara kita merespon kasih Allah itu dalam hidup kita? Di dalam
Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2 kita baca. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Firman Tuhan katakan bangkit, ya. Jadi Bapak Ibu, kita jangan cuma berdiam diri saja merespon kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan cuma kita menonton saja dengan keadaan yang sementara berlangsung. Di tengah kegelapan dunia yang luar biasa yang terjadi hari-hari ini. Ya, ada satu terang, yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ada kemuliaan Tuhan yang terbit atas dunia ini. Ya, sebab itu kita anak-anak Tuhan harus menjadi bintang-bintang. Memancarkan cahaya Tuhan bagi dunia ini. Siapa kalau bukan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ya, siapa kalau bukan kita? Waktu Tuhan ada di kayu salib, waktu sudah menghembuskan nafas yang terakhir, Tuhan katakan satu kata, selesai. Selesai. Jadi Tuhan sudah selesai menembus dosa pelanggaran kita, selesai. Sebab itu Tuhan minta ada kerjasama kita dengan Tuhan. Dengan kasih Tuhan yang luar biasa itu kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Menjadi terang. Kalau Tuhan matahari, orang ini DP bintang-bintang yang menyinari dunia ini. Kita menjadi saksi, menjadi berkat, membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk datang mengasihi Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Merespon akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena itu panggilan kita sebagai anak Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita memancarkan sinar Tuhan. Memancarkan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Pengorbanan Tuhan harus kita hargai. Karena Tuhan yang mau datang ulang lagi untuk berkorban untuk saudara. Firman Tuhan bilang penebusan cuma 1 kali. Ya, tidak 2 kali. Jadi mari lewat firman Tuhan ini, kita hari-hari ini akan memperingati hari kematian dan kebangkitan dari Tuhan. Sebenarnya ini adalah hari-hari yang baik bagi kita. Karena dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, maka kita punya damai sejahtera. Kita punya sukacita. Kita punya pengharapan bersama dengan Tuhan. Ya. Mari, saudara, kita bangkit menjadi terang, memancarkan sinar Tuhan, memancarkan kasih Tuhan. Karena kan kerinduan Tuhan satu, menyelamatkan dunia ini. Ayat 17 bilang bukan Tuhan menghukum, tapi Tuhan rindu dunia ini diselamatkan oleh Tuhan. Semua diselamatkan oleh Tuhan. Karena tujuan kita adalah di dunia ini adalah sorga yang kekal. Ya, orang percaya DP tujuan sorga. Kita kan dimau masuk neraka. Siapa suka masuk neraka? Pastinya ada sidang jemaat yang suka masuk neraka. Semua suka masuk sorga. Karena perjalanan kita melakukan hidup di dunia ini seperti perjalanan. Dan dalam perjalanan itu ada banyak tantangan, banyak rintangan. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ada virus yang tidak kita kelihatan. Secara mata jasmani kita tidak lihat. Ini tantangan. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, pasti dia akan dilindungi oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih adanya dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kuasa Tuhan akan berlaku dalam hidup kita. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, menyongsong hari kematian. Kita hari Jumat akan mengadakan Jumat Agung.
Dan hari Minggu kita akan mengadakan Paskah. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Ya. Kita percaya betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Mari kita belajar mengasihi Tuhan. Dengan hal-hal yang terjadi hari-hari ini, kita lebih bersekutu lagi dengan Tuhan. Kita lebih mengasihi Tuhan lagi lebih dari segala-galanya. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Dan Tuhan rindu kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah bumi ini. Tuhan rindu kemuliaan Tuhan turun di dalam dunia ini. Tuhan rindu kemuliaan Tuhan turun di Sulawesi Utara. Dan Tuhan rindu kemuliaan Tuhan turun di kota kami yang tercinta ini, kota Manado. Siapa yang membawa kemuliaan Tuhan? Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yang disebut anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara yang mendengarnya. Puji Tuhan, kita nyanyi satu pujian. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Pujilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan. Haleluya, Yesus. Oh, bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami, Bapa. Biar bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bumi ini boleh bersinar dengan kemuliaan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Banyak jiwa untuk diselamatkan bagi Engkau. Engkau telah datang di dunia ini dengan kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Engkau rela turun ke dunia ini. Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela disalibkan bagi kami untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Kami bilang terima kasih banyak Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa itu yang kami boleh alami dan kami boleh menikmati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk selalu lebih dekat kepada Tuhan. Bawa kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Bawa kami untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami berdoa untuk bangsa kami dengan keadaan peristiwa yang sementara terjadi. Biar bangsa kami boleh mengenal Tuhan. Bangsa kami boleh mengenal terang Tuhan. Dan setiap lidah akan mengaku. Dan setiap lutut akan bertelut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bangsa kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan yang ada. Segala kebutuhan, keperluan mereka diberkati Tuhan. Beri mereka selalu pengharapan. Beri mereka percaya bahwa Tuhan yang menjaga mereka, bahwa Tuhan yang melindungi mereka. Kalau ada yang sakit, kami percaya sudah disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan virus corona ini tidak terjangkit kepada jemaat-jemaat Tuhan, teristimewa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPDI Bahu. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.